Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Mala, NIM 21650032. Di sini saya akan menjelaskan bab 7, yaitu 1. Interkelas. Membuat kelas dalam sebuah kelas. File hasil kompil akan menyesuaikan dengan kelas yang dibuat. Inner class memiliki akses penuh kepada semua file atau metode kelas di luarnya, sekalipun berlabel privat. Outer class tidak memiliki akses semua file atau metode kelas di dalamnya, sekalipun berlabel public. Di sini contoh programnya. Di sini ada over class dan inner class, di mana isi dalam inner class bisa mengakses file atau metode yang ada di dalam kelas yang di luarnya. Kelas luar void cetak. Dalam void cetak keluar diambil metode dari kelas luar, yaitu kelas luar yang ini, sedangkan ini tidak mengakses. Nah, daerah di bagian sini bukan haknya, terkecuali di bagian sini ada menggunakan metode objek atau membuat objek terlebih dahulu untuk menghubungkan ke kelas ini, sehingga bisa mengakses file atau metode yang ada di dalamnya. 2. Metode nested class. Kelas yang dideklarasikan di dalam kelas lain. Nested class dapat berfungsi untuk menyederhanakan kelas-kelas yang sering berinteraksi. Di sini contoh programnya bisa kita lihat. Membuat objek terlebih dahulu untuk mengakses kelas-kelas yang ada di tutornya. Yang pertama, objek 1 dihubungkan dengan kelas nested class luar, yaitu yang ini. Setelah itu, yang objek D dihubungkan dengan nested class dalam yang ada di dalam nested class luar, yaitu yang ini. Nested class luar yang di dalamnya ada nested class dalam. Begitu pula dengan yang di bawah dihubungkan dengan objek O untuk mengakses kelas yang ada di dalam kelas luar. Dan objek ini, objek L dihubungkan dengan metode yang ada di kelas luar. Yang ini, metode ini yang diambil. Setelah itu, yang kelas dalam itu terdapat di kelas luar, dan D dihubungkan dengan metode cetak terdalam yang ada di dalam kelas yang ini. Kelas terdalam yang terdapat di kelas luar. 3. Nested class dengan extend implements. Nested class dapat extend kelas lain atau mengimplementasi interface dan masuk pada contoh programnya. Ini dia menghubungkan atau membuat objek 1 dan dihubungkan dengan objek kelas luar, dan ini kelas luarnya, maka dia akan mengambil isi dari C, topik atau metode di luar. Oke, lanjut. Dia akan membuat objek 1 yang dihubungkan dengan kelas luar. Setelah itu, di mana dia membuat objek yang dihubungkan dalam metode dalam. Jadi dia mengakses objek D menghubungkan dengan metode dalam kelas dalam yang ada di kelas luar. Dan yang ini kelas luar yang di dalamnya ada kelas luar, dan ini juga objek T dihubungkan dengan interface dalam yang ada di interface public. Interface yang di dalamnya ada cetak terdalam, dan objeknya mengambil yang ada di kelas tadi. 4. PackKG. PackKG pada Java digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas yang terkait. PackKG sebagai folder dalam direktori file. PackKG digunakan untuk menghindari konflik nama dan interface yang sekelompok menjadi suatu unit tanggal dalam library. Berikutnya membuat programnya. Ini contoh program buat folder secara berurutan. Oke, ini sudah berurutan. PackKG yang pertama, PackKG buat paket, dan PackKG buat paket ID. Asion, iLib. Di sini dia mengimpor PackKG buat paket. Dia mengimpor isi dari PackKG paket ID Ascension Unidayan. Jadi dia mengakses isi-isi dari PackKG ini yang buat paket Unidayan. Setelah itu, dia membuat objek printer P dihubungkan dengan kelas printer yang ada di PackKG ini.
Dan kita lihat di sini ada printer Java, dan kita buka ini, isinya dimana dia mengakses kelas printer dengan PKG ini. Berikutnya contoh Bsprint, dimana dia mengumpul isi dari PKG buat paket. Jadi tanda ini dia mengakses semua isi yang ada di PKG buat paket ini. Objek P dihubungkan dengan kelas printer yang ada di dalam PKG ini. Dan juga pembuatan S dihubungkan dengan kelas Conner yang ada di PKG yang ini. Jadi kesimpulan dari program Java saling berkaitan.